Oke guys, hari ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku mengenai agama ya. Oke, saya adalah orang yang percaya akan Tuhan, tapi saya bukan orang yang fanatik terhadap agama. Karena di agama di seluruh dunia ini mempunyai puluhan agama ya, terutama di India, di Indonesia. Semua percaya akan Tuhan yang menciptakan mereka. Hari ini saya membicara tentang pengalaman saya di mana sebagai seorang Kristen dan bagaimana saya belajar dan mengerti arti daripada percaya, iman dan kepercayaan kita yang akan membantu kehidupan kita sehari-hari, terutama di masa COVID ini. Jadi ini semoga bisa dapat membantu mengembangkan iman kita semua. Waktu saya di Australia, saya itu baru mendapatkan ya bahasanya mungkin semacam mukjizat ya. Mungkin sebagai satu happy bahwa kita mengalami banyak-banyak hal yang menyenangkan, mukjizat dan sebagainya. Saya waktu itu sudah share beberapa kali apa mukjizat yang saya alami selama di Australia. Tapi saya ceritakan kepada teman-teman, saya rasa mereka yang masuk ke dalam Kristen sebagian mengalami hal-hal yang luar biasa, mukjizat, kasih dan sebagainya. Nah, saya itu waktu itu sedang mengebu-ngebu ya, merasakan bahwa oh Tuhan ini luar biasa, yang diberikan Tuhan ini sungguh-sungguh mukjizat yang luar biasa. Nah, saya waktu itu berjalan, saya tinggal di Gold Coast, saya jalan kaki dan saya ketemu dengan seorang pengamen yang namanya Stephen ya. Jadi di Gold Coast Surfers Paradise itu saya tinggal di sana dan kuliah di sana. Saya ketemu dengan yang namanya Stephen. Stephen ini adalah seorang pengamen. Jadi dia duduk di jalanan ya, dan dia bermain gitar sambil nyanyi. Dan kebetulan Stephen ini menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya itu rohani ya. Jadi saya duduk, wah saking senangnya ya udah saya ikutan nyanyi gitu. Saya pikir wah ini orang hebat juga ya. Artinya dia seorang pengamen, nggak punya apa-apa dan dia sangat percaya akan Tuhan gitu. Nah kayak besoknya lagi saya jalan di tempat yang sama, saya ketemu lagi dengan yang namanya si Stephen gitu kan. Nah Stephen ini kan kalau dia ngamen itu dia memakai sandal gitu. Dia pakai sandal sambil pegang gitar. Jadi dia bermain gitar. Tapi hari itu panas sekali di Gold Coast itu, kalau kita pernah tahu ke Australia, Gold Coast itu panas sekali. Nah Stephen ini nggak pakai sandal gitu. Jadi aku perhatiin, loh, gue bilang Stephen, kenapa kamu tidak memakai sandal hari ini gitu loh. Dan Stephen bilang kepada saya bahwa dia mendengar bahwa Tuhan mengatakan kepada dia bahwa supaya memberikan kepada orang yang tidak ada sandal-sandalnya dia. Gue pikir waduh, dia sendiri tidak pakai sandal gitu kan, tapi dia memberikan sandalnya kepada orang lain. Saya waktu itu berpikir bahwa Tuhan ini beneran nggak nih gitu ya. Jadi saya pikir ya sudahlah, kalau dia mau kasihkan sandalnya ke orang lain ya urusannya dia. Tapi menurut saya that is a little bit stupid man. Honestly gue bilang begitu ya. Tapi ya oke, dia memberikan sandalnya, dia sendiri tidak pakai sandal dengan Gold Coast yang suhunya begitu panas, bisa sampai 34 derajat. Jadi saya pikir udah selesai. Nah, habis itu besoknya lagi gue jalan ke Surfers Paradise. Gue lihat lagi nih si Stephen. Tapi kali ini guys beda. Dia menyanyi tanpa sandal dan tanpa gitar. Jadi saya bilang sama dia, "Hey Stephen, gitar lu di mana?" Dia bilang sama saya bahwa Tuhan menyuruh dia memberikan gitarnya kepada orang lain. Wah, gue udah bilang ini sudah gawat nih. Gue bilang, are you sure? Lu yakin bahwa Tuhan itu benar-benar mau menyuruh kamu untuk memberikan gitar ini kepada orang lain? Dia bilang 100%. Aduh, saya pikir ini something wrong ya. Jadi itu menjadi pertanyaan di dalam diri saya sendiri bahwa ini kalau ada order seperti ini kan buat kita sangat mengkhawatirkan. Stephen ini sudah tidak ada sendal, sudah tidak ada gitar, ngamen. Waduh, aku pikir ini
something wrong ya. Jadi saya segera panggil Stephen ini, saya bilang, "Hey Stephen, come with me." Aku ajak Stephen ini ketemu sama pendeta aku yang ada di Gold Coast Surfers Paradise Australia itu. Jadi aku bilang, kamu harus datang ketemu dengan pendeta aku gitu. Jadi waktu itu harapan saya bahwa Stephen ini bisa ketemu dengan pendeta aku bisa bantu dia, kasih dia makan, mungkin menjelaskan ya bahwa sebenarnya tidak harus sampai segitunya gitu kan, tidak harus sampai kasih semuanya gitu. Jadi itu waktu itu di benak saya seperti itu. Jadi saya bawa Stephen, saya ketemu dengan pendeta saya, pendeta Presley waktu itu. Saya berharap bahwa pendetanya ke gerejanya kan kosong nih. Jadi pendeta saya mungkin bilang, oke lah, kalau nggak ada tempat tinggal, lu bisa tinggal di sini sambil bersihin gereja, mungkin dapat makan, mungkin seperti itu. Apa yang terjadi guys? Gue bawa ini Stephen, gue bilang let's come with me, meet my priest, ketemu dengan pendeta saya. Saya bilang, Pak Pendeta boleh bicara sebentar? Saya bilang, ini ada teman nih, saya percaya dia sangat beriman, dia nyanyi ngamen di jalan, mungkin dibutuhkan untuk di gereja ini supaya dia bisa bersih-bersih gereja, jaga gereja, kasih makan. Tapi apa jawaban pendeta aku guys? Dia bilang, Hari, we don't need this. Gua kaget kan. Terus pendeta gua nge-reject. Jadi aku bilang, waduh, aku cari tempat santai, aku duduk sama Stephen, aku tanya sama dia, Stephen, after you lost your guitar and sandal, what is your plan now? Aku tanya sama dia. Ya, setelah kehilangan sandal dan gitarnya, apa sekarang rencananya dia? Dia bilang, God told me to go to Brisbane. Dia bilang gitu. Nah, saya bilang Brisbane itu kira-kira 1 jam dari Gold Coast, itu kota yang cukup besar ya Brisbane. Saya bilang, are you sure? Dia, yes. Dia bilang, it's like an order. Dia bilang dia hanya mengikuti perintah Tuhan yang menyuruh dia untuk pergi ke kota Brisbane. Dia bilang, jadi dia bilang sama aku, don't worry, I have to go to Brisbane. Dia malah sebenarnya dia juga reject, dia nggak mau ketemu pendeta aku ya, karena aku yang paksain. Saya pikir oke lah. Saya pikir ini orang doesn't make sense ya, agak saya nggak masuk akal nih. Saya pikir udahlah, ini orangnya baik, berteman, tapi kupikir nih kayaknya aku harus nggak usah mikirin hal ini deh. Oke, akhirnya dia berangkat ke Brisbane. Jadi saya kepikiran saya gitu, saya pikir dalam hati, oke Tuhan, bagaimana ya kalau misalnya ada perintah-perintah yang seperti ini, atau orang yang salah menanggapi, bagaimana ini terjadi? Bisa aja si Stephen ini dia agak error gitu ya, menanggapi permintaan Tuhan gitu. Jadi 3 minggu berlalu. Jadi aku di Brisbane ketemu dengan suami istri namanya Mike and Shelley. Mike and Shelley ini membagi-bagikan flyer, mengundang orang untuk datang ke rumahnya untuk kebaktian ya. Jadi saya kebetulan diundang. Dia menunjukkan tempatnya, ternyata tempat rumahnya dia itu di Central of Brisbane. Itu ada rumah satu besar sekali. Jadi kalau di Jakarta itu ibaratnya Bundaran HI, di belakang Bundaran HI lah rumahnya seperti itu, menteng ya. Jadi saya lihat rumahnya, wah besar sekali, bagus sekali gitu. Dan dia sangat berbaik hati mengundang orang, terutama student-student pelajar untuk kebaktian di tempatnya dia. Dia tanya dulu, itu Kristen nggak? Saya bilang iya, oke, kalau mau ikutin kebaktian. Dan waktu itu dia bilang oke. Terus dia bilang sama saya bahwa nanti kamu hubungin Stephen anak saya, dia bilang gitu. Jadi itu Stephen di situ. Jadi ketika saya lihat Stephen, alangkah kagetnya saya. Ternyata si Stephen, si pengamen itu guys. Jadi lu kok bisa ini pengamen jadi anak dari Mike and Shelley ini? Gimana itu ceritanya guys? Jadi ceritanya, aku langsung panggil dia, hey Stephen, what's going on gitu kan. Jadi udah dia bilang, oh ya, dia bilang. Jadi ceritanya adalah bahwa ketika si Stephen ini ke Brisbane, dia ketemulah dengan Mike and Shelley ini. Mike and Shelley ini berapa tahun yang lalu baru kehilangan anaknya ya. Jadi kehilangan anaknya
Saya lupa nama anaknya apa, Louis atau apa ya. Jadi dia kehilangan anaknya, dan ternyata guys, anaknya itu mukanya sama persis sama si Stephen. Jadi dia punya anak laki-laki satu-satunya yang mirip Stephen ini meninggal karena sakit. Jadi dia ketemu Stephen yang notabene adalah seorang pengamen, homeless, gak punya orang tua, gak punya siapa-siapa, datang ke Brisbane. Dia adopsi, dijadikan anak. Jadi aku sempat ke rumahnya dia, Mike and Shirley itu. Jadi dia punya kamar besar yang bekas anaknya itu. Jadi ya si Stephen ini ya dimanja-manja lah istilahnya, dapetin kamar bagus, makan enak, baju-baju luar biasa dan luar biasa. Jadi itu adalah menjawab pertanyaan saya bahwa bagaimana kalau orang itu mungkin menafsirkannya salah atau apa, itu tidak penting itu. Yang penting itu adalah bagaimana kita mempunyai iman, bagaimana kita yakin bahwa itu adalah suara Tuhan, dan bagaimana kita menjalankan perintah itu. Urusan orang lain itu tidak penting. Jadi ini adalah yang paling penting untuk kita sendiri ketika kita percaya, ketika kita beriman, dan mukjizat itu ada, dan Tuhan membuktikan mukjizat itu. Sekali lagi membuktikan mukjizat itu di depan saya. Saya mempertanyakan ini kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan saya satu jawaban yang luar biasa. Jadi inilah kesaksian saya yang saya share ke teman-teman, pengalaman saya ketika di Australia. Semoga bermanfaat buat semua. So whatever it is, apapun yang terjadi, ya be yourself, love yourself, and don't let anyone take you down.